Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dan teman-teman yang telah bergabung melalui Zoom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara daring hari ini. Perkenalkan, saya Naura Noviasita selaku host dan ada rekan-rekan saya berikut. Naura Nur sebagai moderator, Deanisa sebagai presenter, Akbar sebagai presensi digital, Hilman sebagai digital player. Sebelum mulainya acara, tolong pastikan para hadirin menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya acara. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara hari ini. Kepada Naura Nur Afrina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ika, Ibu Lydia, dan juga Kang Tete dan teman-teman sebelumnya. Terima kasih kepada Naura yang sudah membuka acara ini. Perkenalkan semuanya, nama saya Naura Nur Afrina sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan sebelum itu, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula tema yang akan dibawakan hari ini adalah membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya adalah pembawaan materi yang akan dibawakan oleh Deanisa Siti Hantranti. Kepada Dea dipersilahkan dengan waktu 15 menit. Sebelum itu kepada Akbar silakan untuk mengirim presensi digital. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya Denisa selaku presenter akan membahas materi tentang membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak hebat. Terdapat 4 materi, yang pertama adalah pengertian dan manfaat, dan yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah kebiasaan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Materi pertama adalah pengertian dan manfaat. Yang pertama, pengertian dari kebiasaan anak hebat. Menciptakan generasi penerus yang tangguh secara mental, emosional, dan sosial. Dan yang kedua adalah manfaat kebiasaan anak hebat. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan, dan yang kedua adalah kebiasaan ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembentukan karakter. Materi yang kedua adalah tujuan. Tujuan membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah membentuk karakter anak-anak Indonesia menjadi generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terdapat 4 contoh. Yang pertama, membentuk karakter, dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas, dan yang ketiga adalah mewujudkan Indonesia emas, dan yang keempat adalah membentuk generasi yang disiplin. Materi yang ketiga adalah kebiasaan. Terdapat 7 kebiasaan. Yang pertama adalah bangun pagi. Seperti kata B.J. Habibie, bangun pagi adalah kebiasaan orang sukses. Dengan bangun lebih awal, kita punya lebih banyak waktu untuk berpikir, merencanakan, dan berkarya. Memiliki 2 manfaat. Yang pertama, meningkatkan disiplin dan manajemen waktu, dan yang kedua, memberikan waktu lebih untuk persiapan sebelum beraktivitas. Contoh yang kedua adalah taat beribadah. Anak-anak yang taat beribadah diajarkan untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan secara mengembangkan empati, rasa syukur, dan tanggung jawab sosial. Memiliki 2 manfaat. Yang pertama adalah memperkuat iman dan moral anak, dan yang kedua adalah membentuk karakter yang terintegritas dan beretika. Contoh yang ketiga adalah rajin berolahraga. Kebiasaan rajin berolahraga membentuk tubuh yang sehat dan mental yang tangguh. Melakukan olahraga secara rutin tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga melatih kedisiplinan dan ketangguhan anak. Memiliki 3 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dan yang kedua adalah mengajarkan nilai sportivitas dan kerjasama. Dan yang ketiga adalah meningkatkan potensi diri. Contoh yang keempat adalah gemar belajar. Kebiasaan ini membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, adiktif, dan mampu menghadapi tantangan global. Memiliki 2 manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak, dan yang kedua adalah mempersiapkan anak menghadapi tantangan di masa depan. Contoh yang kelima adalah makanan sehat dan bergizi.
Pola makan yang sehat dan bergizi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain memberi energi yang cukup untuk beraktivitas, konsumsi makanan sehat juga berpengaruh pada keseimbangan emosi dan konsentrasi belajar. Memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, dan yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi dan performa belajar. Contoh yang keenam adalah kebiasaan. Terlibat dalam kegiatan sosial mengajarkan anak tentang nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Dengan aktif bermasyarakat, anak-anak belajar memahami peran mereka sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dan membangun rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Memiliki dua manfaat. Yang pertama mengembangkan keterampilan sosial dan empati, dan yang kedua adalah membentuk sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Contoh yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup adalah kunci untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Anak yang memiliki waktu tidur yang baik cenderung lebih segar, fokus, dan kreatif. Memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan yang kedua adalah memastikan anak bangun dengan segar dan siap beraktivitas. Cukup dari pembahasan materi dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada Dea atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan on mic terlebih dahulu dan boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Sekar Rasen untuk on mic dan memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rasenida Sekar dari kelompok 3. Pertanyaan dari saya adalah, kan judul dari PPT ini kan membentuk generasi tangguh melalui 7 kebiasaan anak hebat. Apa sih yang dimaksud sama generasi tangguh itu? Silakan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan Rasen. Kepada Dea dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasen, dari kelompok 3. Jawabannya adalah generasi tangguh adalah generasi yang memiliki kemampuan dan karakteristik untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan percaya diri, gigih, dan pantang menyerah. Ya, sekian dari jawaban dari saya. Silakan Zakia untuk on mic dan memberikan pertanyaan. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana kebiasaan ini dapat membantu anak menghadapi perubahan dan tekanan di masa depan? Kepada presenter, silakan untuk menjawab pertanyaan Zakia. Baik, terima kasih Zakia dari kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah 7 kebiasaan anak hebat Indonesia adalah membantu anak menghadapi perubahan dan tekanan di masa depan dengan membangun disiplin, ketahanan mental, dan keterampilan sosial. Baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Selanjutnya boleh Nada untuk on mic dan memberikan pertanyaan. Bagaimana masa depan Indonesia jika mayoritas anak-anaknya berhasil untuk menjalankan 7 kebiasaan hebat ini dan tumbuh menjadi individu yang tangguh? Silakan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan Nada. Baik, terima kasih Nada dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah masa depan Indonesia akan menjadi lebih cerah dan gemilang dengan generasi muda yang tangguh, berkarakter kuat, dan berintegritas. Sehingga negara menjadi lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan, dan untuk Dea, silakan memberitahukan kesimpulan pada materi yang kamu bawakan hari ini. Oke, teman-teman, setelah pemaparan materi tadi, kayaknya sekarang waktunya kita tarik nafas. Coba lihat benang merahnya. Karena sebanyak apapun informasi yang kita terima, akan lebih bagus kalau kita bisa menyimpulkan poin-poin utamanya dengan jelas. Jadi yuk kita rangkum bersama-sama inti dari semua yang udah kita bahas hari ini. Mari bersama-sama mendukung dan membimbing anak-anak kita dalam menerapkan kebiasaan positif ini demi masa depan yang gemilang.
Nah, itu saja kesimpulannya. Semoga semoga semuanya bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi juga awal yang bermakna untuk perjalanan kita. Karena setiap langkah kecil kita hari ini bisa jadi awal dari mimpi besar di masa depan. Oke, boleh ketik cakep atau resen atau tepuk tangan. Saya akan menyampaikan pantun saya. Oke, tanam benih di pagi hari, disiram air, tumbuhnya cepat. Thanks for listening carefully. See you next time and stay semangat. Terima kasih Dea yang sudah membacakan kesimpulannya. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada host yaitu Naura. Kepada Naura dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Lydia dan Bu Ika, serta teman-teman dan Akang Teteh pendamping gugus yang sudah memperhatikan sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih juga kepada moderator, presenter Digital Fair, dan Presensi Digital atas kerjasamanya. Dengan ini saya tutup untuk kegiatan daring kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus buat temennya kelompok 7. Yeay, selesai kelompok 7. Oke, saya mau bicara sedikit boleh Bu Ika? Silakan Ibu, boleh silakan Ibu. Oke, Saya belum nyari baik. Bu Lydia masih ada apa enggak? Oke, kelompok 7, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 7 luar biasa ya. Ini Bu Ika, alhamdulillah ya, kelompok 7 semuanya siap. Jadi semua anggotanya siap gitu kan ya. Baik tadi dari mulai host, terus yang moderator, sama tadi presenternya ya. Cara pembawaannya juga luar biasa ya, menghidupkan. Cuman sayang banget ya, padahal waktunya kan masih lama ya. Jadi seharusnya bisa ditambahin teman-teman dengan sesi berikutnya untuk pertanyaan ya, karena kan tadi juga antusias ya. Ini Kang Timothy aja mau nanya loh sebenarnya tadi WA saya mau nanya loh Bu, gitu kan ya. Nah, jadi nanti di lain kesempatan teman-teman kalau memang waktunya masih ada, nggak apa-apa ya sayang ya, tolong dibuka lagi aja untuk sesi pertanyaannya gitu kan. Nah, terus cuman tadi kepleset ya sempet ngomong apa kamu kalau nggak salah ya, sempet ngomong kamu atau ya kalau nggak salah tadi. Nah, itu apa namanya di lain kesempatan yang tadi dia sampaikan sebelumnya, ini kan forumnya adalah formal ya webinar itu ya. Jadi nanti kita belajar nggak apa-apa ya, belajar dikit-dikit untuk menggunakan sapaan-sapaan yang pada saat kondisi A, kondisi B, kondisi C gitu ya. Nggak apa-apa, tapi selebihnya udah luar biasa banget ya. Apa namanya keren ya. Nanti di terakhir Kang Timothy harus tanya ya. Karena tadi udah WA saya Bu Ikam udah request dari kelompok tadi pertama pengen nanya, belum ada kesempatan. Nanti berarti di kelompok yang terakhir Kang Timothy mau tanya katanya ya. Oke. Siap, terima kasih Bu Ikam. Selamat kelompok 7. Terima kasih Bu Lydia untuk saran dan arahan serta motivasi untuk anak-anak. Oke, gimana? Lega? Udah lega kelompok 7? Lega ya? Lega, alhamdulillah selesai ya. Nanti silakan hasil recordingnya nanti kalian upload ke YouTube. Nanti kalau sudah kalian masukkan ke microsite ya. Dirapikan, misalnya ada yang mau ada yang dipotong atau bagaimana, silakan nanti kalian cek dulu, kalian lihat lagi videonya, ada yang mau dipotong atau tidak apa-apa, itu terserah kalian, oke? Bisa ya? Nanti link pengumpulan microsite-nya nanti akan saya kasih ke setiap kelompok, oke? Kalau tidak ada lagi yang Satu lagi ya Bu Ikam nanti ya? Satu Mulai lagi Bu, jam 11. 11. Ya, Oh mulai ya, jam siap. 11. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih juga. Waalaikumsalam.